Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Kembali lagi bersama kami, dua pemuda berbahaya ya teman-teman ya. Ini bersama Lendra. Ini keadaan terakhir Lendra ya teman-teman. Tadi pagi saya bersama Mbah Broto sudah ke tempat Mas Ganang Setioko ya, guna mempertanyakan perihal tentang letak istana istana Dawa-Dawa apa ya? Istana Dawa teman-teman, Istana Dawa. Dan alhamdulillah Mas Ganang Setioko memberikan lokasi, memberitahu tempatnya, dan juga memberikan tips dan trik ya untuk ketika kita sudah berhasil masuk ke kerajaan Istana Dawa. Kita diajarkan bagaimana jika menghadapi situasi di Istana Dawa, karena rumor atau konon ceritanya Mas Ganang sendiri itu pernah sekali hanya melintas, tetapi di situ itu banyak penghuni dari golongan jin fasik atau apa, saya lupa tadi. Dan Mas Ganang Setioko selain memberitahu lokasi tempat kerajaan Istana Dawa, juga ngasih satu amalan kepada Mbah Broto guna untuk membentengi Lendra ya teman-teman ya. Jadi karena Mas Ganang tahu perjalanan ke kerajaan Istana Dawa itu sangat jauh dan kemungkinan besar Lendra akan ditinggal di rumah, jadi Mas Ganang Setioko memberikan satu amalan untuk menjaga atau membentengi raga dari Lendra ya teman-teman ya. Nah itu saya sudah mempersiapkan, saya sama Mbak Broto sudah mempersiapkan segala sesuatunya seperti baju, makanan dan sebagainya di situ, karena di tas itu ya, karena musim hujan saat ini tuh musim hujan ya teman-teman ya. Jadi perlengkapan harus siap ketika kita masuk ke alas di mana terdapat kerajaan Istana Dawa ya teman-teman. Dan juga Mas Ganang itu memberitahu bahwasanya jangan membawa senjata tajam atau pusaka. Nah, tapi di sini kan saya sudah menceritakan bahwasanya saya dibekali oleh Eyang Dwipa Jaya, yaitu pedang Dwipa Jaya, agar ditunjukkan ke muridnya yaitu Suramenggala. Nah maka dari itu Mas Ganang kasih saran kepada kami untuk membungkus atau ya untuk menyamarkan. Jadi pedang saya bungkus dengan kain mori bersama dengan ikat merah ini ya teman-teman ya. Nah ini Mbak Broto sedang melaksanakan apa yang Mas Ganang perintah ya teman-teman ya. Oke, intinya semoga saja nanti tidak ada kendala ketika kita sudah berhasil masuk di Istana Dawa, dan raja dari Istana Dawa yaitu murid Eyang Dwipa Jaya yang katanya sudah menjadi raja itu mudah ya memberikan
batu yang dimaksud oleh Eyang Dwi Pak. Dan kita, ini saya sambil nemenin Mbah Broto menjalankan apa ritual atau pembentengan yang dikasih Mas Kanang. Saya mau sekalian beres-beres ya. Itu jalannya mundur sih. Ini mohon maaf kalau back ya Bapak itu sinar cahaya menghalangi itu, mengganggu di kamera, saya mohon maaf. Kondisi Lendra saat ini, dia kalau minum ditetesin ya, dia masih dikasih minum terus sama itu nyala dari tadi neneknya ya. Gimana? Nyala dari tadi. Iya udah, saya juga sudah pembukaan Mbak Broto. Yang dari Mas Kanang sudah tak kasih tahu. Dan ini nggak ada yang mau dibawa lagi, nanti saya persiapkan. udah Kayaknya masih muat nih, kalau mau bawa baju satu lagi juga masih muat. Kalau apa makanan mau tambah lagi? Cukup. Tapi tadi dikasih tahu nggak, udah dijelasin belum Mas Apa? Kanang suruh ngapain aja? Ini dikasih tahu kan jenengan, saya cuma bilang bahwasanya tadi sudah dikasih tahu untuk pembekalan pembentengan Lendra ketika kita menuju ke alas standar Dawa, ke istana Dawa itu. Untuk lebih spesifiknya kan tadi Mbak Broto sendiri yang bicara langsung ke Mas Kanang ketika jenengan berbicara, kan saya sedang beli rokok di luar. Jadi yang diucapkan sih tadi jelas tidak menembak pusaka. Ya, sudah bilang. Tapi kan saya juga di dalam sama Mas Kanang itu ngomong lagi bahwasanya ini adalah suatu benda untuk menunjukkan agar si itu tahu gitu siapa si Suramenggala itu tahu bahwasanya kita berdua itu diutus sama Eyang Dwi Jaya. Kalau kita ke sana sendirian atau tidak membawa sesuatu dari Eyang Dwi Jaya, takutnya beliau tidak mengenali kita dan malah disangkanya nanti kita akan mencuri atau gimana gitu. Walaupun Suramenggala ini sudah melakukan banyak banget kejahatan menurut saya ya, setelah saya lihat videonya itu banyak banget kejahatan dan tega mengkhianati gurunya sendiri dengan mengambil batu tersebut. Tapi yang saya simak dari video tersebut, anehnya itu Eyang Dwi Jaya itu seolah-olah membiarkan gitu. Iya, saya juga sempat menanyakan seperti itu. Dan setelah saya simak terus saya perhatiin, itu kayak ilmu andapasor gitu. Ya, mungkin. Jadi sesuatu hal yang sudah menimpa dia tidak menyimpan dendam, malah seolah-olah tuh apa yang sudah dijahati ke kita berbuat jahat itu jangan kita balas dengan kejahatan. Kalau kita balas kejahatan sama saja kita seperti
dia gitu. Yang Nah. saya tangkap sih seperti itu. Nah ini Pak Broto, ini tadi kan pesannya Mas Kanang jangan membawa pusaka atau intinya pusaka. Nah ini kita bawa ini kan, ini kan Kan senjata buat iya kalau balutnya atau apa bikin jalan gitu loh. Ya nggak apa-apa kalau itu mah nggak apa-apa. Maksudnya yang benda-benda yang kita punya gitu itu jangan dibawa. Ya kayak contohnya gini, Mas Ganang bisa bilang seperti itu sama kayak ini loh, apa Mas Eko? Sama kayak Apa? ini apa muridnya yang waktu saya ketemu loh, muridnya Eyang Dwi Pajaya yang mengatakan bahwa siapa yang ikut itu kan? Iya. Kan waktu itu saya bilang, semalam saya bilang, mereka tidak saya suruh, mereka tidak saya ajak kemari, tapi mereka yang selalu melindungi kita, Iya. yang selalu mengikuti kita kemanapun. Kalau ya kita sih bilangnya sedulur papat lima pancer ya. Ya, tapi ini jangan dipegang Pak. Kenapa ya? Kayak apa kok kayak Ya, gitu? kita baca, kita baca. Kita kan apa? Iya. Baru kalau Baru kalau. iya. Iya. Saya setuju. Ada pesan yang baru datang teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan apa ya? Oh iya. Tuh, bukan yang sendiri yang menyampaikannya. Oh, nggih yang betul apa yang? Apa? Bukan Karya Witama harus menyampaikan sesuatu nggih. Yang baru kalau Karya Witama yang baru kalau cukup memberitahu bahwasanya yang Karya Witama akan memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu agar kita tidak terjadi apa-apa di jalan. Monggo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.